Tujuan pembelajaran dari materi pemasaran internasional dan manajemen rantai pasokan untuk multinational company, yaitu yang pertama, memahami betapa kompleksnya pasar global dan kebutuhan akan informasi yang relevan di pasar luar negeri. Lalu yang kedua, memahami tanggapan pasar dalam kaitannya dengan dilema global lokal. Lalu yang ketiga, memahami bagaimana bauran pemasaran dapat bervariasi di pasar global. Yang keempat, memahami implikasi dari dilema global lokal dalam bauran pemasaran. Yang kelima, memahami implikasi dari rantai pasokan global dan outsourcing. Lalu yang keenam, memahami tantangan unik untuk pemasaran internasional di pasar negara berkembang. Dalam pemasaran internasional, yang perlu dilakukan pertama kali oleh seorang manajer pemasaran internasional adalah melakukan riset pemasaran internasional. Riset pemasaran internasional dilakukan untuk mengumpulkan informasi objektif secara sistematis di dalam dan tentang pasar luar negeri yang akan membantu seorang manajer internasional dalam memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Riset ini sangat penting untuk dilakukan oleh seorang manajer pemasaran internasional agar strategi yang digunakan dalam proses pemasaran perusahaan dapat dikembangkan secara efektif dan tepat. Melakukan riset pemasaran internasional, seorang manajer pemasaran internasional dapat menggunakan dua data. Yang pertama ialah data sekunder dan juga data primer. Dalam data sekunder, data sudah ada dan telah dikumpulkan untuk beberapa tujuan sebelumnya, terkadang oleh pemerintah, PBB, Bank Dunia, atau berbagai lembaga dan asosiasi perdagangan, sehingga seorang manajer pemasaran internasional dapat langsung mengambil data tersebut dari laporan-laporan yang telah dibuat oleh berbagai lembaga yang bersangkutan. Lalu, data primer. Data ini dikumpulkan secara khusus untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajer internasional yang sebelumnya tidak ada dan biasanya sering melibatkan survei yang menanyakan pelanggan dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Ketika melakukan sebuah riset pemasaran internasional, tak jarang ditemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh manajer pemasaran internasional. Hal ini dapat berupa bias budaya, yang dalam beberapa budaya mungkin ada bias untuk merespons dengan cara tertentu terlepas dari apa yang kita rasakan sebenarnya. Dan biasanya bias budaya ini dapat mengarahkan pada sebuah bias sopan santun, sehingga masalah-masalah ini terkadang membuat riset pemasaran internasional menjadi lebih sulit karena adanya hambatan-hambatan yang berkaitan dengan budaya dan juga bias sopan santun. Dalam pemasaran internasional, manajer pemasaran internasional juga perlu melakukan sebuah segmentasi pasar global. Segmentasi di sini dimaksudkan sebagai sebuah proses pengelompokan konsumen menurut preferensi dan kebutuhan mereka, sehingga memungkinkan MNC atau multinational corporate untuk menyesuaikan program pemasaran dan produk yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan khusus tersebut. Dalam melakukan segmentasi, biasanya seorang manajer pemasaran bisa mengelompokkan konsumen dalam beberapa kriteria seperti pendapatan, daya beli, jenis kelamin, pekerjaan, perilaku, usia, dan lain sebagainya, dan berbagai jenis produk yang berkaitan dengan kebutuhan khusus di segmen tersebut. Manajer pemasaran internasional dapat melakukan fokus strategi pada produk dan merek yang berorientasi global atau lokal. Produk merupakan serangkaian manfaat yang bisa memuaskan kebutuhan konsumen dan terdiri dari semua aspek fisik ataupun wujud. Dalam strategi ini terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama ialah perpanjangan langsung yang hanya melibatkan perubahan pada bahasa, label atau instruksi seperti pada minuman ringan atau sepeda. Lalu standarisasi yang mana produk tersebut seragam dan konsisten di semua negara atau pasar yang ada di masing-masing negara. Lalu adalah strategi adaptasi, yang mana strategi ini menyesuaikan produk MNC dengan keinginan, kebutuhan, dan kondisi lokal dari pasar luar negeri yang berbeda, sehingga setiap negara memiliki jenis ataupun karakteristik produk yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan kebutuhan serta kondisi lokal di pasar negara tersebut. Yang selanjutnya adalah branding global dan lokal.
Merek adalah identitas suatu produk yang diwujudkan dalam nama, logo, simbol, istilah, lagu, warna, spesial kemasan karakteristik, penampilan produk, kata-kata, atau hal lain yang dapat digunakan untuk menjalin hubungan konsumen dengan produk dan mengidentifikasi produk. Nah, merek global adalah suatu merek yang digunakan untuk suatu produk di seluruh dunia. Merek global memiliki identitas yang konsisten dengan pelanggan di semua pasar, menggunakan manfaat produk yang sama dan karakteristik, nama merek, logo, dan slogan yang sama dengan arti yang sama bagi konsumen di semua negara dan pasar. Nah, contoh merek yang terkenal di pasar global maupun lokal yaitu adalah brand Uniqlo yang berasal dari Jepang. Mereka berhasil memasuki dan mengembangkan pasarnya hampir di seluruh dunia dengan menekankan pada kualitas dan inovasinya. Tidak selalu memungkinkan dan tidak selalu merupakan pendekatan yang paling diinginkan. Strategi branding lokal mungkin diperlukan karena nama merek mungkin memiliki beberapa asosiasi yang tidak diinginkan atau arti ofensif dalam budaya lokal. Merek lokal bisa menjadi aset besar. Branding lokal dapat menandakan bahwa perusahaan peka terhadap perbedaan budaya dan komitmen terhadap melayani pasar lokal. Pelanggan mungkin merasakan kebencian terhadap negara tertentu atau terhadap perusahaan multinasional besar pada umumnya. Dalam kasus seperti itu, merek lokal lebih disukai. Merek lokal terkadang dapat menikmati lebih banyak dukungan dari retail lokal saat mereka memberi saran kepada pelanggan tentang pilihan produk. Merek lokal mungkin juga memiliki distribusi yang lebih luas dengan lebih banyak retail lokal. Artinya, layanan purna jual seperti perbaikan dan pemeliharaan produk lebih tersedia dan lebih mudah bagi pelanggan. Lalu yang selanjutnya itu saluran distribusi. Saluran distribusi terdiri dari perantara, sebagian besar grosir, dan pengecer yang melakukan semua pekerjaan yang membantu mendapatkan produk ke pengguna akhir tetapi tidak memproduksi produk. Dalam kasus yang jarang terjadi, perusahaan dapat bertindak sebagai saluran distribusinya sendiri. Itu biasanya disebut distribusi langsung karena penjual atau perusahaan menjual produknya langsung kepada konsumen. Lalu berikut ini adalah bagan kemungkinan kombinasi saluran distribusi dengan berbagai perantara yang mungkin terlibat dalam distribusi global, yaitu perusahaan membawa produk mereka ke pasar luar negeri untuk disampaikan kepada konsumen di pasar luar negeri melalui dua saluran, yaitu saluran langsung dan saluran tidak langsung. Pada sistem saluran langsung, perusahaan dapat melakukan penjualan langsung secara pribadi kepada konsumen. Lalu perusahaan juga dapat melakukan pemasaran secara online melalui situs web dan juga melakukan pemasaran langsung dengan katalog. Lalu kemudian melalui saluran tidak langsung, perusahaan dapat menyalurkan produknya melalui pengecer di pasar luar negeri atau melalui perantara pedagang grosir atau distributor di pasar luar negeri. Atau perusahaan juga dapat menyalurkan produk melalui e-tailer yang sesuai dengan bahasa negara yang dituju. Lalu selanjutnya itu retail di pasar global. Pengecer atau retail adalah perantara yang paling dekat dengan pelanggan dan melayani pelanggan secara langsung. Karena itu, retail paling sering merupakan aktivitas lokal. Perusahaan multinasional dapat menggunakan situs web mereka sebagai alat promosi. Semakin lama, internet juga digunakan dalam semua jenis jual beli dan berbagai transaksi bisnis yang umumnya dikenal sebagai perdagangan elektronik. Multinational company dapat menjual produknya melalui websitenya sendiri. Namun, untuk alasan efisiensi, perantara distribusi internet, toko retail virtual lebih sering digunakan. Perantara ini disebut dengan e-tailer. Mungkin contoh e-tailer yang paling terkenal adalah Amazon.com. Yang penting, perusahaan multinasional bisa mendapatkan keuntungan dari spillover sebagai teknologi komunikasi. Misalnya internet telah membebaskan akses produk ke produk asing. Nah, perusahaan multinasional membawa produk mereka ke pasar luar negeri memiliki peluang lebih besar untuk melayani pasar tersebut melalui internet dan berbagai e-tailer. Untuk memastikan kesuksesan di pasar luar negeri, situs web harus dirancang dengan mempertimbangkan kepekaan budaya, seperti halnya iklan cetak atau televisi, dan bahkan mengembangkan situs web dalam bahasa lain. Tren penting ketiga dalam distribusi internasional adalah pertumbuhan dan semakin pentingnya pengecer global. Pengecer global adalah multinational company retail berskala besar. Tidak hanya perusahaan retail individual ini lebih besar, mereka juga berlokasi di berbagai wilayah di dunia dan beberapa di antara
diantaranya benar-benar mendunia. Misalnya Walmart memiliki toko di Cina, Eropa, Amerika Latin, Karibia, Kanada, Jepang, dan Korea. IKEA, yaitu retail perabot rumah tangga Skandinavia, memiliki toko di Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Lalu kemudian ada Carrefour, orang Prancis Hypermarche telah membuka toko di Amerika Latin, Cina, dan bagian lain di Asia. Jumlah dan pengaruh mega retailer ini terus meningkat di pasar global. Grosir di pasar global. Pedagang grosir atau distributor ini adalah perusahaan yang mentransfer produk dari produsen ke saluran distribusi sehingga akhirnya sampai ke pengecer dan kemudian ke konsumen. Distributor di pasar lokal menjual produk asing ke pengecer lokal di pasar lokal. Seringkali kondisi lokal mengharuskan perusahaan multinasional untuk menggunakan grosir di pasar. Misalnya di Jepang, produk melewati 3 atau bahkan lebih dari 3 grosir. Rantai pasokan global. Rantai pasokan melibatkan semua tugas dan layanan yang menghubungkan segala sesuatu yang terjadi pada suatu produk dari bahan mentah ke konsumen. Rantai pasokan melibatkan pengangkutan barang dan bahan, manajemen persediaan, dan aliran. Masalah yang semakin penting bagi perusahaan multinasional mencakup kompleksitas pengelolaan rantai pasokan. Misalnya, daripada hanya membeli bahan baku seperti baja atau plastik dan memproduksi produk sepenuhnya sendiri, perusahaan lebih memilih untuk membeli barang jadi. Strategis multinasional, operasional, dan fungsional. Untuk mendapatkan semua keuntungan dari jaringan rantai pasok global, MNC harus memahami banyak kerumitan yang terlibat. Pertama, outsourcing meningkatkan pentingnya fungsi pembelian dan akuisisi di perusahaan. Ketika MNC membeli subkomponen penting dari pabrikan luar, manajer pembelian internasional yang membeli subkomponen tersebut membuat keputusan yang jauh lebih penting daripada jika mereka hanya memesan ulang kertas untuk mesin fotokopi. Manajemen keputusan sumber utama telah menjadikan pembelian sebagai fungsi strategis inti. Kedua, rantai pasokan harus dilihat dan dikelola sebagai suatu sistem dengan pemahaman penuh tentang bagaimana semua keterkaitan saling mempengaruhi. Selanjutnya, penetapan harga global atau lokal. Penetapan harga di pasar luar negeri merupakan elemen yang sangat penting dari program pemasaran karena pengaruhnya terhadap MNC sangat langsung dalam hal pendapatan dan laba. Sementara tentu saja harga harus menutupi biaya produk. Di luar itu, manajer internasional harus memahami bagaimana konsumen di pasar luar negeri menilai produk MNC, yaitu apa yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Saluran distribusi di pasar luar negeri merupakan faktor penting lainnya dalam keputusan penetapan harga. Margin yang diminta oleh grosir, distributor, atau pengecer seringkali lebih tinggi di pasar luar negeri daripada di pasar asal negara. Namun, jika MNC ingin bersaing, ia harus membayar margin dan membebankan biaya sebanyak mungkin kepada konsumen dalam hal harga. Saluran distribusi yang kompleks dengan lebih banyak lapisan juga dapat meningkatkan biaya. Misalnya, seperti di Jepang, produk harus melewati beberapa grosir sebelum akhirnya sampai ke pengecer, tempat pelanggan dapat membeli. Pengecer pada gilirannya harus menawarkan lebih banyak layanan daripada toko serupa di Amerika Serikat. Hasilnya adalah barang serupa yang dijual di Amerika Serikat dan Jepang seringkali lebih mahal di Jepang, meskipun barang tersebut adalah barang Jepang. Jika pemasar salah menilai batas harga atas dan menetapkan harga produk terlalu tinggi di pasar luar negeri, pelanggan akan menghindari produk tersebut dan MNC akan kehilangan penjualan. Namun, menetapkan harga terlalu rendah terkadang bisa menjadi masalah yang lebih besar, yaitu pemerintah melihatnya sebagai usaha dumping. Jadi dumping terjadi ketika pesaing asing menjual produk di pasar lokal dengan harga di bawah biaya produk lokal. Karena dumping merugikan perusahaan lokal, pemerintah daerah akan turun tangan dan menimbulkan masalah bagi perusahaan asing. Alternatifnya, harga rendah dapat menarik perhatian pemerintah dan mendorong mereka untuk mengenakan pajak atau mengatur perusahaan multinasional untuk melindungi perusahaan domestik mereka. Hasil lain yang mungkin berbahaya dari penetapan harga terlalu rendah adalah pasar abu-abu.
Pasar abu-abu tercipta ketika produk dengan harga rendah di satu pasar dibeli oleh distributor tidak resmi dengan harga lebih rendah dan dijual kembali di pasar lain dengan harga lebih tinggi. Harga rendah di satu pasar membuat dealer tidak resmi menghasilkan uang dengan menjual produk MNC di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi. Campuran komunikasi. Campuran komunikasi merupakan segala sesuatu yang digunakan MNC untuk menginformasikan pelanggan tentang produknya, mempromosikan produknya, dan meyakinkan pelanggan untuk membeli dan menggunakan produknya. Bauran komunikasi meliputi periklanan berupa media cetak, radio, internet, atau televisi, dan media promosi seperti kupon, point off, pajangan pembelian, sponsor acara, atau kontes, dan penjualan pribadi. Bauran komunikasi ialah seperangkat alat yang digunakan oleh pemasar untuk mempromosikan produk atau layanan mereka kepada audiens target. Bauran komunikasi membantu pemasar untuk mencapai audiens target, membangun kesadaran merek, dan meningkatkan penjualan. Lalu bisa kita lihat bersama, di sini ada 5 dimensi bauran komunikasi yang akan kita bahas satu persatu. Pertama, iklan. Melalui iklan, perusahaan dapat memperkenalkan merek dan produknya kepada calon pelanggan. Iklan yang efektif harus didasarkan pada strategi pemasaran yang baik dan mengikuti prinsip-prinsip. 1. Target audiens dan media yang tepat. 2. Mengembangkan pesan kuat dan jelas. 3. Memonitor dan mengukur efektivitas iklan. Kedua, promosi penjualan melibatkan berbagai kegiatan seperti diskon, hadiah, program loyalitas pelanggan, dan sebagainya. Tujuan dari promosi penjualan sendiri adalah untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek dengan memberikan insentif bagi pelanggan untuk membeli produk atau layanan. Ketiga, ada penjualan personal. Penjualan personal efektif ketika produk atau layanan memerlukan penjelasan yang lebih detail atau kompleks, atau pelanggan membutuhkan dorongan sebelum melakukan pembelian. Penjualan personal dapat membantu perusahaan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan, serta memberikan solusi tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu, ada hubungan masyarakat. Tujuan utama dari public relation adalah untuk membangun dan mempertahankan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemangku kepentingan. Untuk berhasil dalam melakukan kegiatan PR, perusahaan harus 1. Memiliki strategi yang terencana dan terkoordinasi dengan baik. 2. Memahami audiens target dan kebutuhan mereka. 3. Berkomunikasi secara transparan, jujur, serta merespon dengan cepat dan tepat saat terjadi krisis atau masalah reputasi. Bauran komunikasi terakhir ada pemasaran langsung, di mana pemasaran langsung bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, memberikan informasi produk atau layanan secara langsung, dan mempromosikan penjualan dengan cara yang lebih personal dan terukur. Pemasaran langsung juga dapat membantu perusahaan mengidentifikasi pelanggan potensial, memperkuat hubungan dengan pelanggan yang ada, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kesimpulannya adalah pemasaran internasional memerlukan berbagai kombinasi strategi yang efektif agar dapat mencapai keberhasilan di pasar domestik maupun luar negeri. Selanjutnya, untuk memudahkan perusahaan dalam mendapatkan bahan baku produksi, diperlukan langkah-langkah strategis dalam melakukan manajemen rantai pasok MNC di dunia internasional. Manajemen pemasaran internasional perlu terus mengumpulkan berbagai informasi dan perkembangan pasar internasional untuk menjaga keberhasilan pemasaran dan kestabilan manajemen rantai pasok. Nike menggabungkan dunia fashion, olahraga, dan gaya hidup. Di artikel sebelumnya mengenai Nike, fokus cerita adalah mengenai bagaimana Nike membangun merek pada era 1970 sampai dengan 1980-an. Di artikel kali ini, kita memperhatikan langkah yang diambil Nike pada masa 1990-an. Saat itu, Nike memperkenalkan citra perusahaan yang memiliki sikap dan kepribadian. Nike membantu kalangan pemasaran dengan mengenalkan bahwa
Perusahaan juga mungkin memiliki sikap dan karakter seperti halnya manusia. Praktik ini belum pernah diterapkan dengan baik di dunia bisnis sampai dengan saat itu. Bahkan, tindakan ini memperkenalkan praktik baru di dunia pemasaran kepada para pakar pemasaran. Tak hanya menjadi cerminan perilaku, tindakan ini membuktikan bahwa suatu merek dapat memiliki karakter unik yang membedakan dirinya dari pemain lain dalam suatu industri. Langkah pemasaran ini diberlakukan Nike saat hendak menggarap generasi X. Kebanyakan dari mereka berumur mendekati 20 tahun pada tahun 1990, yang memang sedang mencari jati diri berbeda dengan generasi sebelumnya. Beberapa pengamat berpendapat, setiap generasi memiliki karakter yang unik. Karakter ini mempengaruhi cara pandang, perilaku, gaya hidup, sampai dengan cara berpakaian. Sebagian dari kita tentu akrab dengan beberapa barang yang identik dengan golongan-golongan atau generasi tertentu. Seperti rambut panjang, celana atau baju sobek, rok pendek, kemeja dengan kancing rendah, headband, atau rantai emas. Kita dapat melihat bahwa sebagian barang atribut itu merefleksikan atau memberikan asosiasi tertentu pada orang yang memakainya. Inilah yang hendak dituju oleh Nike. Mereka berusaha menjadi barang yang identik dengan generasi, kaum, atau golongan tertentu. Nike mengomunikasikan produk dengan cara yang tidak biasa. Perusahaan memilih membangun asosiasi sepatu lari sebagai simbol pemberontakan dan individualitas. Nike mencoba menciptakan citra itu dengan harga premium. Lewat endorsement dari Michael Jordan, Nike berusaha mengaitkan fashion, olahraga, dan gaya hidup. Beberapa pengamat pemasaran saat itu menganggap pendekatan yang dilakukan Nike cukup revolusioner dan berhasil memberikan Nike identitas yang lebih jelas, yaitu identitas menarik tanpa meninggalkan elemen olahraga. Langkah Nike dianggap berhasil mengubah sepatu olahraga yang tadinya hanya dianggap sebagai barang bersifat komoditas menjadi salah satu produk fashion yang memberikan identitas kepada penggunanya. Dalam kampanyenya, Nike berusaha membuat semua materi promosi, seperti gambar dan slogan, dengan pendekatan yang kontradiktif. Sebagai contoh, salah satu iklannya menampakkan gambar wanita muda yang berkeringat, tentu karena habis berolahraga, disertai dengan tulisan, "Just because you're a nice girl doesn't mean you can't have evil legs." Kampanye lain mengusung tema cukup aneh, seperti Just Do It yang selalu dituliskan bersama dengan logo swoosh yang terkenal itu, dan kampanye Boo Knows yang menampilkan atlet baseball bernama Bo Jackson. Kampanye ini berhasil memperkuat reputasi Nike secara signifikan di mata konsumen-konsumennya. Program-program promosi yang menarik ini cukup membantu kinerja perusahaan. Buktinya, Nike berhasil menjadi market leader di industri. Kompetitor seperti Reebok dan Adidas memang mengambil positioning sebagai produsen sepatu yang kontemporer dan stylish dengan kinerja yang sangat baik. Tapi, Nike dapat melakukan dengan lebih baik lagi, dan tentunya dengan cara yang berbeda. Keberhasilan menggait atlet-atlet ternama menjadi nilai tambah tersendiri bagi Nike. Merek dan citra Nike terus meningkat, seiring menanjaknya prestasi para atlet yang menjadi endorser. Agar dapat menghadirkan iklan yang menarik dan kontroversial, Nike menggunakan sutradara dan berbagai tenaga pendukung yang memiliki karakter sesuai. Hingga saat ini, Nike sering melakukan promosi yang tidak biasa di berbagai media yang dapat menarik perhatian banyak orang. Secara konsisten, Nike berusaha membangun reputasi merek seunik mungkin. Nike selalu mencoba menggandeng bintang olahraga yang sering dibicarakan dalam dunia olahraga profesional. Untuk membuat berbagai program promosi, Nike berusaha bekerja sama dengan sutradara kreatif dan berbagai orang dengan talenta yang tidak biasa. Secara berkelanjutan, Nike membuat berbagai terobosan berpromosi seiring dengan terjadinya regenerasi konsumen. Untuk itulah, mereka selalu berusaha membuat rancangan produk terbaru secara berkala dan inovatif, yang kadang menerapkan pendekatan co-creation.